Saudara-saudari yang terkasih, salam dari Rumah Retret Batam Oase Center. Hari Minggu setelah hari Pentakosta, gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Secara sederhana, Tritunggal Maha Kudus berarti Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus sebagai tiga pribadi dari Allah yang satu. Allah Tritunggal Maha Kudus atau yang biasa disebut dengan istilah Trinitas selain merupakan salah satu inti ajaran iman gereja Katolik, tetapi juga merupakan misteri yang paling agung. Di video kali ini kami akan membeberkan beberapa fakta unik sejarah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Semoga bisa membantu para sahabat dalam memaknai Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Fakta yang pertama, iman dan penghormatan kepada Tritunggal Maha Kudus ini sudah ada sejak gereja perdana berdasarkan sabda Yesus sendiri. Kita bisa lihat di Injil Yohanes bab 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Atau di Injil Yohanes bab 14 ayat 9, Yesus berkata, "Siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa." Kesatuan antara Yesus dan Bapa juga nampak dalam doanya yang ada dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 21. Kiranya mereka bersatu sama seperti kita adalah satu. Injil Lukas bab 3 ayat 22 juga mengatakan saat Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dan terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi." Dan masih beberapa kutipan Injil yang bisa sahabat cek sendiri. Saya lampirkan kutipan-kutipan Injil tersebut supaya suatu saat kita bisa melihat kembali. Saudara-saudari yang terkasih, kutipan teks ini menandakan bahwa para rasul mendengar dan menyaksikan sendiri apa yang Yesus lakukan dan yang Yesus katakan saat itu. Para rasul melanjutkannya dalam pengajaran-pengajaran mereka yang bisa kita lihat dari kutipan-kutipan berikut. Ini adalah kutipan-kutipan ajaran para rasul sehubungan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Fakta yang kedua, inti teologi Trinitas ini pernah ditentang oleh ajaran sesat di abad ke-3 dan 4, yakni Arianisme yang menolak kesetaraan dan kesatuan antara Yesus dan Bapa dan Roh Kudus. Ajaran yang sesat ini dicetuskan oleh seorang tokoh Kristiani dari Alexandria, Mesir yang bernama Arius. Untuk menangkal ajaran sesat ini, gereja kembali menegaskan kebenaran teologinya akan Trinitas dengan cara mencantumkan iman gereja akan Trinitas ini secara tertulis dalam Konsili Konstantinopel tahun 359. Meskipun sebelumnya sudah secara resmi dirumuskan dalam syahadat berdasarkan Konsili Nisea beberapa tahun sebelumnya, yakni tahun 325. Fakta yang ketiga, meskipun pemahaman teologis tentang Trinitas sudah ada sejak awal zaman Yesus, tetapi misteri Trinitas Maha Kudus diangkat dan dijadikan sebagai suatu perayaan khusus baru ada sejak abad ke-8 di Inggris oleh seorang biarawan dan pemikir asal Inggris yang bernama Albinus. Dengan semangat liturgi suci, ia membuat suatu rumusan liturgi misa votif untuk menghormati misteri Allah Trinitas, Allah Tritunggal Maha Kudus. Fakta yang keempat, Paus Alexander II yang menjadi paus tahun 1061 sampai 1073 pernah mengeluarkan dekrit untuk melarang perayaan untuk menghormati Trinitas di berbagai gereja lokal dengan alasan bahwa setiap hari dan setiap saat kita sudah menyerukan penghormatan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, yakni dengan mengucapkan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun dilarang, tetapi perayaan tersebut tetap diadakan di biara-biara sebagai perayaan yang tetap. Fakta kelima, pada awal abad ke-12 ada seorang biarawan bernama Rupert yang digelari sebagai pangeran studi liturgi mencanangkan perayaan misteri Trinitas pada hari Minggu setelah Pentakosta dengan mengatakan begini: setelah kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, kita menyanyikan kemuliaan kepada Allah Trinitas Maha Kudus pada hari Minggu berikutnya. Hal ini tepat karena segera setelah turunnya Roh Ilahi, mulailah pewartaan Injil. Orang-orang mulai percaya dan mulai adanya pembaptisan, iman, dan pertobatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Jadi saudara-saudari yang terkasih, tradisi perayaan Trinitas ini dirayakan di hari Minggu setelah Pentakosta sudah mulai dari abad ke-12. Baru pada tahun 1260 abad ke-13, Konsili di Aries, Prancis, para uskup menetapkan perayaan Trinitas Maha Kudus ini pada hari Minggu setelah Pentakosta. Bahkan pada kanon ke-6 dari konsili ini menetapkannya sebagai oktav Pentakosta. Fakta yang keenam, pada tahun 1334, Paus Yohanes ke-22 menganulir dekret pendahulunya yaitu Paus Alexander II, dan beliau menerima perayaan Trinitas sebagai pesta wajib bagi gereja Latin. Maka dengan penetapan ini, perayaan Trinitas Maha Kudus diterima dalam gereja semesta dan tersebar ke seluruh dunia. Pada tanggal 24 Juli 1911, Paus Pius ke-10 melembagakannya sebagai perayaan kelas 1 atau solemnitas dan dirayakan pada hari Minggu setelah hari raya Pentakosta, yaitu sebagai hari raya Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, kesimpulannya adalah teologi Trinitas sudah ada dan diterima sejak awal masa Yesus, dilanjutkan oleh para rasul, pernah dihantam oleh ajaran sesat, kemudian gereja membakukannya sebagai sebuah kebenaran iman dalam konsili-konsili. Mulanya perayaan ini terasa seperti fakultatif saja, bahkan pernah dilarang, tetapi kemudian ditetapkan sebagai hari raya, yakni tingkat tertinggi dalam kemeriahan sebuah perayaan liturgis. Semoga ulasan ini bisa membantu para sahabat semua dalam menyambut dan merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.